Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pertemuan 11 dari mata kuliah manajemen strategik dengan judul analisis dan pemilihan strategi. Sebelum kami masuk ke pembahasannya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Alifidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halfanur Kamila dari kelompok 2. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Maria Evransia Boe. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Rahayu Ningsih. Pertemuan ke-11 tentang analisis dan pemilihan strategi. A. Hakikat analisis dan pilihan strategi. Proses menciptakan dan memilih strategi. Para penyusun strategi tidak pernah dapat mempertimbangkan seluruh alternatif yang dapat menguntungkan perusahaan karena akan sangat banyak tindakan yang mungkin dan tak terbatasnya cara untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif paling menarik yang bisa dikelola harus dikembangkan. Strategi-strategi yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan diskusikan dalam satu atau serangkaian pertemuan. Berbagai strategi tersebut dapat disusun dalam bentuk tertulis. Ketika semua strategi yang masuk akal yang diidentifikasi oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti, strategi-strategi tersebut hendaknya diperingkat berdasarkan daya tarik masing-masing menurut semua partisipan. B. Sebuah kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Strategi terbaik yang mencerminkan pemikiran setiap anggota kelompok. Strategi komprehensif. Perumusan kerangka teknik strategi formulasi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan 3 tahap kerangka kerja. Peralatan yang disajikan dalam kerangka ini adalah berlaku untuk semua ukuran dan jenis organisasi dan dapat membantu strategi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halfanur Kamila akan menjelaskan materi berikutnya. Berikut teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan 3 tahap. Yang pertama ada tahap input. Tahap 1 dari kerangka formulasi terdiri dari matriks EFE, matriks IFE, dan Competitive Profile Matrix atau CPM. Disebut tahap input. Tahap 1 merangkum masukan dasar informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. 2. Tahap pencocokan. Tahap 2 disebut tahap pencocokan, berfokus pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal kunci. Tahap 2 teknik meliputi strength, weakness, opportunities, dan threats atau SWOT. Matriks yang posisi seperti SWOT, space, matriks Boston Consulting Group, matriks internal eksternal, dan matriks strategi besar. 1. SWOT. Matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama ada strategi SO atau kekuatan peluang, yang kedua ada strategi WO atau kelemahan peluang, yang ketiga ada strategi ST atau kekuatan ancaman, dan yang terakhir ada strategi WT atau kelemahan ancaman. Terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang pertama, buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Yang kedua, buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Yang ketiga, ada buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, ada buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Yang kelima, ada cocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi SO. Yang keenam, ada cocokkan kelemahan internal dan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi WO. Yang ketujuh ada cocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi ST. Yang kedelapan ada cocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi SO. Dan yang terakhir ada matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau strategic position and action evaluation atau SPACE. Terima kasih. Yang kedua, space.
Sumbu-sumbu matriks P menunjukkan dua dimensi internal. Yang pertama, kekuatan finansial atau financial strength atau FS, dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage CA, dan dua dimensi eksternal. Yang pertama itu stabilitas lingkungan atau environmental stability atau ES, dan kekuatan industri atau industry strength IS. Keempat faktor ini kiranya merupakan penentuan terpentingnya dari posisi strategis keseluruhan suatu organisasi. Yang berikut matriks dalam tahap pencocokan. Yang pertama, matriks Boston Consulting Group atau BCG. Yang kedua, matriks internal eksternal atau internal eksternal IE matriks. Yang ketiga, matriks strategi besar atau grand strategi matriks. Materi selanjutnya adalah tahapan keputusan atau decision stick. Melibatkan satu teknik saja, yaitu matrik perencanaan strategi kuantitatif atau Quantitative Strategy Planning Metric atau dapat disingkat QSPM. QSPM menunjukkan input daya tarik relatif berbagai strategi alternatif dan dengan demikian memberikan landasan objektif bagi pemilihan strategi yang alternatif. Kesembilan teknik dalam perumusan strategi atau strategi formulation framework di atas membutuhkan hubungan intuisi dan analisis. Divisi-divisi otonom dalam sebuah organisasi lazim menggunakan berbagai teknik perumusan strategi tersebut untuk mengembangkan strategi dan tujuannya. Matrik perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM secara konseptual menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang dibangun berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting internal dan eksternal. Daya tarik relatif dari setiap strategi dalam serangkaian alternatif dihitung dengan menggunakan dampak kumulatif dari setiap faktor keberhasilan penting eksternal dan internal. Kemudian ada keistimewaan dan keterbatasan dari QSPM. Yang pertama, keistimewaan dari QSPM yaitu satu, bahwa serangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan dan bersamaan. Yang kedua, mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Mengembangkan QSPM memperkecil kemungkinan bahwa faktor-faktor utama akan terlewat atau diberi bobot yang berlebihan. Kemudian ada keterbatasan dari QSPM, yaitu QSPM selalu membutuhkan penilaian yang intuitif dan asumsi yang mendasar. Yang kedua, QSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi persyaratan dan analisis pencocokannya yang menjadi dasarnya. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai analisis dan pemilihan strategi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.